Polusi masih menyelimuti udara di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kualitas udara yang memburuk membuat masyarakat rentan terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Bahkan hal ini telah mengakibatkan 9.200 kematian pada 2024. Data dari situs pemantau indeks kualitas udara atau IQR selama sepekan terakhir menunjukkan kualitas udara Jakarta masuk ke kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan pantauan pada hari Rabu 4 September 2024, indeks kualitas udara di Jakarta pada pukul 9 pagi berada pada angka 119 dengan polutan utama berupa partikel halus atau PM2,5 yang nilainya 9 kali lipat nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Kualitas udara yang memburuk membuat masyarakat rentan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Situs IQR merinci polusi udara Jakarta telah mengakibatkan 9.200 kematian pada 2024 dan membawa kerugian hingga 2 miliar 400 juta dolar Amerika di sepanjang tahun ini. Sesuai dengan data yang muncul di situs IQR, warga juga sepakat polusi udara di Jakarta kian mengganggu aktivitas mereka. Polusi Jakarta akhir-akhir ini sangat parah ya menurut saya, karena langitnya juga kurang cerah, panas, semakin panas, ya gitu, makin parah menurut saya sih. Apa yang Mbak khawatirkan dengan polusi di Jakarta ini? Ya tentang penyakit pernafasan seperti itu. Ya, beberapa hari belakangan ini yang paling terasa adalah udaranya panas ya. Udaranya sangat panas sekali kalau kita keluar. Kalau saya nggak merasakan langsung ya, tapi kalau lihat di kejauhan itu selalu setiap hari ada seperti awan hitam gitu ya. Ya mungkin itu polusi. Ya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jakarta telah menerbitkan keputusan Gubernur Kepgub nomor 593 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara. Tugasnya termasuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP penanganan polusi hingga memantau secara berkala polusi dari kegiatan industri. Namun, menurut Benny Tunggul, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkotaan dan Lingkungan Environment Community Union, kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengatasi polusi dapat dikatakan belum efektif. Kami pun telah mencoba menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Jakarta untuk mengkonfirmasi kebijakan terbaru untuk menurunkan kadar polusi Jakarta. Namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Pertama gini, memang perlu kebijakan yang tegas ya secara tegas dengan penerapan hukum yang kuat ya. Khususnya kan kalau dulu kita melihat ada pengendalian kendaraan itu dengan cara mempergunakan nomor ganjil, nomor genap, kemudian ada apalagi nanti akan ada IPR ya kan. Artinya itu sebenarnya adalah mengurangi jumlah atau volume kendaraan yang ada di jalan raya atau di ruang publik. Nah, sebetulnya memang sudah dilakukan beberapa kegiatan seperti pengadaan pelayanan kendaraan umum ya, seperti LRT, MRT, tapi saya kurang maksimal. Lebih lanjut, Benny menyebut guna menekan angka polusi udara di Jakarta, selain melakukan pengendalian volume serta mengontrol emisi kendaraan bermotor, pemerintah sebaiknya juga semakin masif mengoperasikan penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi umum, serta menambah luasan ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Polusi udara masih menjadi problem bagi warga Jakarta karena memberikan dampak buruk bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tips sederhana menggunakan masker ataupun juga menghindari keluar rumah jika tidak diperlukan bisa menjadi salah satu upaya untuk menghindari dampak buruk polusi udara bagi kesehatan Anda. Namun sesungguhnya polusi udara merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk bisa menerbitkan aturan yang berdampak dalam proses mengurangi polusi udara bagi warga Jakarta. Sufini Tanjung, Angga Citaksuma, Jakarta. Usai jeda, saya ajak Anda ke kawasan banjir Kanal Timur di